ini kita akan membahas mengenai review jurnal penginderaan jauh ke lautan. Penginderaan jauh yaitu ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Berikut contoh jurnal yang akan kita review. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu dari judul jurnal. Kita bisa lihat dari sini. Judul jurnal ini yaitu Analisis Perubahan Garis Pantai di Pantai Barat Daya Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Selanjutnya masuk ke jurnal. Jurnal apakah yang menerbitkannya? Di sini kita bisa lihat dari sini. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Teknologi Perikanan dan Kelautan. Selanjutnya itu volume dan halaman. Volume dan halaman bisa kita lihat dari sini. Di sini dituliskan volume 3 nomor 2. Volume 3 halaman 2. Selanjutnya tahun penerbitan jurnal ini. Di sini tahun 2012. Bisa kita lihat dari sini juga lanjutan dari yang tadi 2012. Bisa kita lihat juga bulannya November, tapi tidak perlu diletakkan bulannya, cukup cuma tahun saja. Selanjutnya peneliti. Siapakah yang melakukan penelitian? Itu sangat penting ya. Yang pertama itu Abdul Muthalib Angkotasa. Kita bisa lihat dari sini, Abdul Muthalib Angkotasan. Selanjutnya Wawan Nurjaya. Selanjutnya Nyoman MN Narti. Ini dia. Lalu selanjutnya corresponding author. Ini dia. Lengkap kan? Selanjutnya reviewer. Siapa yang melakukan review? Tentunya saya sendiri, Lasroy Tanggang. Terus tanggal berapa dilakukan reviewnya? Itu perlu ya diletakkan. Saya melakukan review jurnal ini pada tanggal 14 April 2020. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam isi dari jurnal. Yang pertama, latar belakang. Di sini tidak diletakkan kata-kata latar belakang, namun dikatakan ada pendahuluan. Latar belakang dan pendahuluan itu sama. Di dalam mereview, kita tidak perlu menuliskan semuanya. Kita cuma ambil hal-hal yang penting saja. Ini saya cuma mengambil sedikit latar belakang dari penelitian ini. Morfologi pantai kota Ternate telah mengalami perubahan baik, abrasi maupun sedimentasi yang terjadi karena aktivitas manusia dan dinamika alam. Perubahan garis pantai yang terjadi disebabkan oleh adanya abrasi dan akresi. Penyebab utama abrasi dan akresi adalah aksi gelombang, angin, dan pasang surut. Terdapat 3 dinamis penting yang mempengaruhi bentuk pantai, yakni aksi gelombang, angin, dan pasang surut. Proses yang paling penting adalah aksi gelombang. Kajian dinamika oceanografi dilakukan untuk menganalisis transformasi gelombang di laut lepas yang dibangkitkan oleh angin. Kajian ini sangat penting, mengingat karena gelombang yang bergerak menuju pantai akan mengalami transformasi, menghasilkan refraksi dan disipasi, yang memicu terjadinya arus menyusul pantai. Arus menyusul pantai menyebabkan terjadinya sedimentasi sepanjang pantai dan perubahan garis pantai. Itu sedikit dari latar belakang yang saya kutip, yang menurut saya penting dari pendahuluan. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian saya ambil dari abstrak. Ya, ini dia. Karena di pendahuluan tidak saya temukan tujuan dari penelitian, saya mengambilnya dari sini, dari abstrak.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui transformasi gelombang dan perubahan garis pantai yang terjadi di pantai barat daya Pulau Ternate. Ini dia. Bisa dilihat? Oke. Masuk ke tahap selanjutnya, subjek penelitian. Tentunya subjek penelitian bisa dilihat dari judul, juga bisa dilihat ya. Pantai Barat Daya Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Terus selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia metode penelitian. Di sini saya tidak memasukkan waktu dan tempat ya, karena saya cuma mengambil metode penelitian. Tapi bisa kita tambahin waktu dan tempat penelitiannya di Pulau Ternate, mulai dari pantai luas sampai pantai Ngati. Ya, ini dia. Selanjutnya masuklah ke metode penelitian. Yang pertama itu ya, ini yang pertama, teknik pengumpulan data. Di sini saya ambil keseluruhan ya, karena menurut saya ini sangat penting tekniknya, karena menjelaskan secara detail. Teknik pengambilan data. Pengambilan data lapangan meliputi data kecepatan dan arah angin harian dari tahun 2001 sampai 2011. Diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ternate. Data pasang surut diukur menggunakan rambu ukur flam staff yang dipasang di pantai selama 72 jam tiap 30 menit. Pengamatan pasang surut dilakukan pada tanggal 7 sampai 9 November 2011. Data pengamatan tersebut digunakan sebagai validasi data pasang surut pada model MIKE 21 atau MIK 21. Data pasang surut juga diperoleh dari BPPT RI. Data kedalaman diperoleh dari hasil pengukuran sounding thermometry menggunakan echosonder, dan data posisi geografi ditentukan menggunakan GPS Garmin 65. Sounding bathymetry dilakukan di area penelitian selama 1 hari menggunakan speedboat dengan metode jejak. Perubahan garis pantai dianalisis menggunakan model MILE. Ini juga menggunakan Landsat ya. Saya lihat tadi di abstrak menggunakan Landsat. Nah, ini dia. Kita Landsat 7 ETM plus. Oke. Itu dari proses teknik pengumpulan data. Selanjutnya teknik analisis data. Ini dia teknik analisis data. Ini juga saya ambil keseluruhannya karena dijelaskan secara detail. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak analisis data atau juga disebut dengan software, dan metode analisis numerik untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan. Itu dari teknik analisis data ya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Tadi kita sudah melihat metode penelitian. Hasil penelitian bisa kita lihat dari kesimpulan ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia kesimpulan. Ini saya ambil keseluruhan ya hasilnya. Hasil penelitian yaitu terdapat 2 jenis lereng pantai di lokasi penelitian, yakni lereng pantai yang landai dan pantai yang curam. Topografi perairan yang landai ditemukan pada stasiun A, B, C, dan D. Dengan substrat dasar pada stasiun A ada substrat berbatu, sedangkan pada stasiun B, C, dan D adalah substrat berpasir. Topografi perairan di stasiun E curam, dengan substrat dasar adalah substrat berbatu. Tinggi dan periode gelombang ini ditentukan oleh kecepatan angin dan panjang fase. Transformasi gelombang terjadi saat gelombang datang dari arah barat, barat laut, dan selatan, sesuai dengan angin yang tertiup dominan membangkitkan gelombang di lokasi penelitian. Fenomena convection dari hasil refraksi
gelombang terjadi di stasiun A, B, dan C, sedangkan fenomena deflect band terjadi pada stasiun D dan E. Perubahan garis pantai hasil model dan hasil citra menunjukkan kemiripan. Pola perubahan garis pantai yang dihasilkan berdasarkan hasil model abrasi tertinggi terjadi di stasiun C sebesar 83,67 m dan sedimentasi tertinggi terjadi di stasiun D. Pada perubahan garis pantai di lokasi penelitian disebabkan oleh aksi gelombang yang terpusat dari rusaknya hutan bakau sebagai peredam gelombang. Di lokasi penelitian terjadi pada satu sisi, dan sisi yang lainnya terjadi sedimentasi. Itulah tadi dari hasil penelitian. Lanjut ke kelebihan. Tentunya jurnal ini memiliki kelebihan. Saya sudah membaca keseluruhan dari jurnal ini. Dari jurnal ini kelebihannya memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dilakukannya penelitian ini sampai pada hasil yang didapat. Terus penulisan. Dari jurnal ini penulisan sangat bagus ya. Jurnal ini teratur dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal dan kata yang digunakan pada jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kekurangan. Saya lihat dari jurnal ini kekurangannya cuma dari space ya, atau spasi penulisannya tidak teratur ya, masih banyak yang kosong di tengah-tengah. Itu sih kalau soal kekurangan. Itulah tadi review jurnal yang dapat saya berikan. Kiranya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian.